Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh kali ini kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita semuanya, memberi keberkahan pada umur yang tersisa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Sekarang menginjak ayat ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sebelumnya telah diterangkan oleh penceramah sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menggantikan penduduk bumi dari bangsa jin diganti oleh manusia karena melakukan kerusakan di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada seluruh makhluk termasuk malaikat, wahai malaikat, sesungguhnya kami akan menjadikan khalifah di muka bumi dari bangsa manusia, tercipta dari tanah, ditiup pada hawa nafsu di dalam dirinya. Lalu kemudian qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan khalifah di muka bumi dari bangsa manusia yang tercipta dari tanah, lalu kemudian ditiupkan hawa nafsu di dalam dirinya? Ini berpotensi akan melakukan kerusakan seperti bangsa jin terdahulu. Apalagi ada gangguan syaitannya, ada hawa nafsunya, diciptakan dari tanah pula. Atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, ya Rabb, bertasbih, bertahmid, memuji kepadamu, ya Rabb. Kenapa engkau tidak dijadikan khalifah dari bangsa kami saja, ya Rabb, yang selalu beribadah kepadamu? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada yang kalian ketahui. Para alim ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih dari bangsa manusia yang diciptakan dari tanah, ditiupkan hawa nafsu ke dalam dirinya untuk menjadi khalifah di muka bumi dibandingkan dengan para malaikat. Para ulama tafsir mengatakan ini keutamaan umat manusia, di mana ketika ingin menjadi khalifah di muka bumi tidak cukup dengan tasbih saja, tidak cukup dengan tahlil saja, akan tetapi perlu ilmu-ilmu yang lainnya. Cara mengelola tanaman, cara mengembangkan sainsnya, lalu kemudian menjaga bumi ini agar tetap lestari, itu bagaimana, ada ilmunya. Jadi tidak cukup dengan tasbih, ada ibadah lain agar kita bisa bisa menjaga bumi ini agar tetap lestari. Ini kelebihan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi agar bisa mengurus bumi ini agar semakin lestari, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu kemudian di samping itu tasbih, tahlil, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah lebihkan bangsa manusia dari bangsa malaikat. Kenapa? Karena ditiupkan hawa nafsu, lalu kemudian diciptakan dari tanah, akan tetapi dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, melestarikan alamnya, tapi tidak lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Nabiullah Adam menciptakanlah Allah Subhanahu wa taala menciptakanlah Nabiullah Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan di surga. Surga ini apakah surga yang ditempatkan Nabi Adam? Jannah. Yang di jannah ini bermakna surga. Apakah surga yang ditempatkan Nabiullah Adam itu surga yang akan kita tempati kelak ketika beramal solih dan Allah mentakdirkan kita, menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama surganya? Ulama berbeda pendapat, mengatakan bahwa surganya Nabiullah Adam bukan surganya yang akan kita tempati kelak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penduduk ahli surga, amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena di surga yang kelak akan kita tinggali sudah tidak ada larangan lagi. Mau makan apapun silahkan, tidak ada larangan. Sedangkan surganya Nabiullah Adam itu masih ada larangan. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau mendekati pohon ini, karena ketika mendekati pohon ini, memetik buahnya, maka termasuk orang yang zalim. Digodalah oleh setan, lalu kemudian dibisikkan kepada siapa? Kepada Sayyidah Hawa. Sesungguhnya, kata setan, kenapa Allah melarang makan buah khuldi? Karena khuldi itu adalah kekal, maknanya kekal. Barang siapa yang makan buah khuldi ini, maka apa? Maka akan kekal di dalam surga. Cobalah makan. Ini namanya khuldi, kekekalan, makanlah. Lalu kemudian digodalah Nabiullah Adam oleh istrinya. Digoda Nabiullah Adam oleh istrinya. Ya, ini kata apa? Ini dapat bisikan. Kayaknya Allah melarang kita makan buah khuldi agar kita tidak kekal dalam surga. Ini ada bisikan sampai setan bersumpah serapa apa? Bahwa ketika makan buah khuldi akan kekal di dalam surga. Mereka bersumpah. Lalu kemudian digoda Nabi Adam, enggak wahai istriku, ini dilarang oleh Allah. Cobalah sedikit saja. Cicip sedikit saja, mungkin kalau sedikit Allah ampuni, sedikit saja. Wahai suamiku, mungkin kita kekal di surga seandainya kita mencicip sedikit. Digoda. Lalu kemudian Nabiullah Adam apa? Memakan buah khuldi. Atas bisikan siapa? Sayyidah Hawa. Jadi yang salah siapa? Yang salah perempuan. Kalau kata suami itu yang salah perempuan. Tapi enggak. Kalau perempuan kan mau sesalah apapun saya benar gitu ya. Saya paling benar. Jangan coba-coba menyalahkan wanita. Coba-coba menyalahkan wanita, kita dibentaknya. Allah pun sama, tahu wanita itu rapuh, maka Allah katakan dalam Al-Quran, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Allah enggak menyalahkan wanita, karena memang apa? Karena memang tidak ada yang perlu disalahkan wanita. Karena apa? Imam itu adalah laki-laki. Tapi yang mengeluarkan Nabiullah Adam bukan Sayyidah Hawa, tapi Allah salahkan setan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka kita kalau mau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan menyalahkan wanita. Setuju, Bu? Setuju, jangan nyalahkan wanita. Ya, jangan nyalahin mamah terus, jangan nyalahin umi terus. Allah saja ketika Sayyidah Hawa melakukan kesalahan, Allah menyalahkan setan. Jangan salahkan mama, salahkan setan saja. Masya Allah, luar biasa. Wah, ini hasil dari ngaji. Allah saja tidak menyalahkan wanita, yang disalahkan adalah setan. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Nah,
dikeluarkanlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Nabiullah Adam memakan buah khuldi tersebut, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nabiullah Adam, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari syurga. Lalu kemudian Nabiullah Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibacakan Nabiullah Adam? Kalau suka di kampung-kampung ini suka dilantunkan dengan nada Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Syahdu. Sebelum subuh anak-anak bacakan istighfarnya Nabiullah Adam. Masya Allah. Syahdu. Rabbana ya Rabb, ya Tuhan kami, zalamna, kami telah zalim kepada diri kami. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana, seandainya engkau tidak mengampuni kami. Kami tahu kami ini berbuat zalim, tetapi seandainya engkau tidak mengampuni kezaliman kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Mengetahui kekurangan diri ini luar biasa. Ini mengencangkan terkabulnya taubat, terkabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba mengetahui kekurangan diri. Maka ketika berdoa itu jangan langsung ya Allah minta A, B, C, D, E. Tetapi ketahui kekurangan diri terlebih dahulu baru meminta kepada Allah. Maka ada Fudail bin Iyad, pernah disampaikan atau tidak di sini, mungkin untuk mengingatkan kembali. Fudail bin Iyad, seorang sahabat yang luar biasa salih. Lalu kemudian Fudail bin Iyad ini ketika di padang mahsyar, di mana padang mahsyar ketika di padang Arafah, ketika di padang Arafah, di mana padang Arafah ini adalah tempat yang sangat mustajabnya untuk berdoa. Ketika berada di padang Arafah, maka perbanyaklah doa, karena tempat itu adalah tempat yang mustajab, tempat yang kenceng dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang-orang solih berkumpul berdoa di padang Arafah. Wah, minta A, B, C, D. Lalu kemudian dilihatnya Fudail bin Iyad ini tidak membacakan doa. Dia hanya nangis, enggak doa, enggak minta apa-apa, dia cuma nangis. Sampai selesai keluar di padang Arafah, sahabat-sahabatnya bertanya, wahai Fudail bin Iyad, engkau rugi sekali. Kenapa ketika engkau di padang Arafah engkau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini tempat mustajab, ini tempat yang mudah dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak membacakan doa kepada Allah, meminta kepada Allah? Wahai sahabatku, kata Fudail bin Iyad, ketika aku akan meminta kepada Allah, aku tidak mampu. Aku malu mengatakan kepada Allah minta A, B, C, D, sedangkan Allah begitu rahman, begitu sayangnya kepada saya. Aku belum sempat bersyukur kepada Allah. Aku masih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu aku lalai untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap saja memberikan nikmat kepadaku sampai Allah memberikan pintu hidayah kepadaku agar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pun aku meminta yang lain enggak mampu. Malu saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bibir ini terkunci untuk berdoa kepada Allah, yang ada hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku pernah zalim kepadamu ya Allah, maafkan aku ini seandainya tidak mendapatkan petunjuk darimu ya Rabb, aku dalam keadaan yang keadaan zalim kepadamu ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma a'ta as-sa'ilin.
Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang lisannya sibuk dengan membaca Al-Quran, wa dzikri, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kata Allah, aku akan memberikan lebih baik daripada orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sibuk zikir, sibuk mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sibuk membaca Al-Quran, lalu kemudian dengan kesibukannya sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Kenapa? Sibuk dengan zikir dan membaca Al-Quran, sibuk membersihkan diri, sibuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau meminta, malu mau meminta. Kenapa? Karena saya masih perlu untuk membersihkan diri, untuk zikir kepada Allah. Perlu untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. Sibuk lisannya murajaah, mengulang-ulang Al-Quran, menghafal Al-Quran, zikir kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, aku akan memberi, kata Allah, akan memberikan permintaan yang lebih baik daripada orang-orang yang berdoa. Nah, jadi ketika mengetahui kekurangan diri, justru ini yang akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum berdoa, baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beristighfar dulu kepada Allah, meminta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang akan mengencangkan doa kita agar mudah dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah bertobat, Allah menerima tobatnya. Baru setelah Allah menerima tobatnya, Allah katakan lagi, qul nahbitu minha jami'a. Kami mengatakan, ihbitu minha, keluarlah kalian dari surga. Diulangi perintah Allah keluar dari surga sebanyak 2 kali. Ini yang pertama, ulama tafsir mengatakan, yang pertama karena teguran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya karena melakukan pelanggaran, sehingga Allah perintahkan keluar dari surga. Lalu kemudian bertobat kepada Allah, Allah menerima tobatnya. Maka Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa merasa, oh iya, gak jadi nih keluar. Kenapa? Allah sudah menerima tobat, maka tidak usah keluar. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul nahbitu, keluar. Keluarnya Nabiullah Adam di surga bukan karena kesalahan, bukan karena kita ini di dunia gara-gara kesalahan Nabiullah Adam. Coba Nabiullah Adam dulu nggak makan buah khuldi, kita masih di surga. Kita di dunia ini bukan karena kesalahan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam sudah selesai dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Nabiullah Adam diturunkan ke muka bumi? Memang karena perintah awal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rencana awal Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka diturunkan ke muka bumi. Jadi bukan kesalahan Nabiullah Adam kita hidup di bumi, enggak. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabiullah Adam terlebih dahulu melakukan kesalahan? Ini sebagai ibrah, nasihat bagi kita semuanya. Seandainya kita lalai, seandainya kita tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelalaian ini, kezaliman ini yang akan mengeluarkan kita dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak bertobat. Ketika Allah ada larangan lalu kita melakukan kesalahan, Allah juga memberikan kuncinya. Apa kuncinya? Yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Maka keluarlah Nabiullah Adam bukan karena kesalahannya, karena kesalahannya telah selesai Allah ampuni dosa Nabiullah Adam, lalu dikeluarkan ke muka bumi. Kenapa? Karena memang rencana awal Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi dari bangsa manusia. Lalu kemudian
Nabiullah Adam turunlah ke surga. Qulna habitu minha jami'a. Keluarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah ke muka bumi. Disebutkan dalam tafsir Ar-Razi bahwa Nabiullah Adam ketika di dalam surga, kok bisa setan itu menggoda Nabiullah Adam? Padahal setan itu ketika diperintahkan sujud, diperintahkan ketika awal penciptaan Nabiullah Adam, diperintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam, maka setan iblis ini tidak mau sujud. Maka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Lalu kenapa sudah dikeluarkan dari surga, tapi iblis ini masih bisa menggoda Nabiullah Adam yang berada di surga? Nah, di sini ulama tafsir mengatakan setan itu ketika menggoda manusia enggak perlu datang ke tempat manusia ini tinggal, ke tempat manusia ini berada. Walaupun Nabiullah Adam di surga, setan di dunia, tetapi mereka mampu membisikkan keburukan kepada Nabiullah Adam walaupun berada di dunia, dan Nabiullah Adam di surga. Ya kayak kita lah sekarang, kalau mau manggil orang yang berada di mana, di Bandung atau di daerah yang lainnya, kita berada di sini, cukup pakai handphone. Nggak usah kita teriak, naik ke tempat tinggi teriak seperti orang dulu ketika azan. Nggak usah, kita sudah ada mic sekarang. Kalau mau manggil orang yang jauh lagi, kita ada handphone sekarang. Nggak usah kita pergi menuju ke tempat orang tersebut. Setan pun sama. Nggak usah setan itu masuk ke dalam surga untuk menggoda Nabiullah Adam. Nggak perlu. Setan cuman membisikkan kepada hati Sayyidah Hawa, bagaimana bisikan-bisikan menggoda Sayyidah Hawa untuk melanggar dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi setan ini, Allahu Akbar, berjalan, kata Rasulullah SAW, seperti aliran darah. Seperti aliran darah. Maka bisikan-bisikannya itu halus, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru azan belum qomat. Entar nunggu qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Udah qomat. Belum mulai, tersantai aja dulu. Kalau imamnya biasanya panjang nih baca doanya, baca suratnya biasanya panjang nih. Udah beres Fatihah baru berangkat. Udah beres Fatihah lalu baca surat, ini kayaknya suratnya panjang nih. Suratnya panjang, udah datang, ntar masih awal waktu nih, masih panjang waktunya, ntar aja lah, masih capek. Terus mencari-cari alasan, dibisikkan oleh setan agar kita menunda-nunda waktu sholat. Terus. Nah, ini bisikan-bisikan setan yang begitu halus kepada kita agar kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dulu bangun, sebentar lagi mau kerja, perlu persiapan dan sebagainya, dibisikkan oleh setan. Ntar kalau misalkan ke masjid, ntar pas kerja ngantuk, nggak menyelesaikan tugas dan sebagainya, ini zalim kepada Allah, bla 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 bla, mengambil dalil ini dan itu, membenarkan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bisikan setan. Lalu kemudian ada masalah yang ketiga, makna huda, petunjuk. Makna huda, qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Barang siapa, ketika kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabiullah Adam dan Sayyidah Hawa keluar dari surga, lalu kemudian barang siapa yang mendatangi, yang melaksanakan petunjuk, faman tabi'a hudaya, mengikuti petunjuk kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan di dalam dirinya, wala hum yahzanun, juga tidak ada kesedihan di dalam hatinya. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Hudan di sini adalah petunjuk, termasuk akal, wahyu dan segala yang membawa petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi akal ini petunjuk,
Walaupun misalkan tidak sampai dakwah kepada manusia, tidak sampai Al-Quran dakwah sampai kepada seseorang, maka masih ada wahyu yang lainnya, petunjuk yang lainnya, itu akal. Enggak mungkin kayaknya kalau ada langit, ada hujan yang begitu sempurna, tidak ada yang menciptakan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Lalu kemudian tidak mungkin pohon tumbuh dengan sendirinya, enggak mungkin. Kok bisa pohon yang beraneka ragam, buah yang beraneka ragam, lalu kemudian tumbuh dari tanah yang satu. Tanahnya satu tapi menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam. Di kebun ada buah pisangnya, ada buah apelnya, ada buah anggurnya. Kok bisa beraneka ragam? Bentuknya beraneka ragam, rasanya beraneka ragam, tanahnya sama, yaitu tanah yang satu. Kok bisa beraneka ragam? Ini siapa yang menciptakan? Petanikah yang menciptakan? Bukan kayaknya. Lalu kemudian dari satu pohon ada yang manis, ada yang asam. Kok bisa? Siapa yang menciptakan? Apakah petani menyiram dengan air gula? Apakah petani menyiram dengan air cuka? Enggak, dengan air biasa. Bahkan petani tidak ada yang ada juga yang tidak menyiram kebunnya, mereka tumbuh subur dengan air hujan. Siapa yang menciptakan? Enggak mungkin kalau enggak ada Tuhan yang menciptakan. Oh iya, ini ada zat yang maha tinggi. Dicari itu, akal ini adalah petunjuk. Akal ini adalah petunjuk. Bagaimana Nabiullah Ibrahim mencari Tuhan? Apakah Tuhannya matahari? Dilihat matahari, lalu kemudian ketika matahari ini terbenam, aku tidak suka Tuhan yang terbenam, yang menghilang. Kok bisa Tuhan ini pergi? Enggak mungkin. Oh iya, berarti Tuhan kita bukan matahari. Dipelajari, akal ini adalah petunjuk. Akal ini ada petunjuk, akal ini adalah hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, baik menggunakan akalnya untuk mentadaburi alam ini, karena alam ini adalah cermin untuk mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita cermin, pepohonan cermin, ikan-ikan di lautan cermin. Cermin apa? Agar kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak punya ikan hias di rumah? Punya? Lalu kemudian rutin gak ngasih makan? Ketika bepergian bapak sibuk gak mikirin gimana ikan di rumah? Ikan koinya berjuta-juta, ikan bla bla bla, jangan sampai mati lampu. Ketika mati lampu, paniknya luar biasa. Ini ikan gimana mati lampu? Nggak ada pencahayaan, nggak ada oksigen dan sebagainya. Dipindah ke rumah yang lainnya. Apalagi kalau punya burung-burung yang mahal, kucing yang mahal, ketika mau bepergian dititip, dipikir, aduh, satu hari 100.000 perawatannya. Itu satu hewan, belum hewan satu kucing, belum kucing yang lainnya. Dihitung, aduh, 1 juta sehari. Kalau keluar seminggu 700.000 satu binatang. Belum binatang yang lainnya, dipikir pusing. Apalagi untuk mengurus binatang-binatang di hutan dan di lautan. Mampu atau tidak? Enggak mampu kita. Jangankan hewan-hewan di hutan dan di lautan, hewan yang ada di rumah saja kita sudah pusing untuk mengurusnya. Pepohonan, bunda-bunda biasanya senang beli bibit-bibit pohon-pohon yang berwarna-warni. Dibeli pohon-pohonnya seminggu, wah rajin nyiram, disiram. Udah selesai 1 bulan, 2 bulan, lupa untuk menyiram. Sibuk pergi ke sana, pergi ke sini, sibuk untuk untuk menyiram setiap hari. Akhirnya tumbuhan itu mati. Apalagi untuk mengurus tumbuh-tumbuhan di hutan. Siapa yang mengurusnya? Allah. Siapa yang beri makan di lautan? Allah. Apakah Allah lalai terhadap binatang yang di bawah lautan yang gelap gulita? Tidak, Allah mengetahui. Mereka diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memberikan makan hewan di lautan, tetapi hewan di lautan semakin banyak. Kita makan terus,
nggak pernah memikirkan, oh ini siapa yang merawat ikan ini. Kalau ada ikan di ikan di tempat makan, sebelum makan ikan tafakuri dulu. Allahu Akbar, kita tinggal makan doang. Padahal saya nggak ngasih makan ikan ini nih. Ikan ini saya beli di pasar, ikan guramenya yang luar biasa besar. Ini siapa yang menghidupkan? Oh Allah. Kita nggak memberi makan, tahu-tahu ikan ini besar aja, dimakan aja sama kita. Itu perlu ditadaburi. Jari-jari kita ketika mau makan, ya Allah lentur banget ya. Coba kalau tangan kita lurus, nggak lentur, mau bagaimana makan kita? Nggak nikmat makan kita. Oh, kita masih bisa makan ikan, masih bisa minum teh manis, masih bisa menikmati makanan-makanan yang lainnya, daging sapinya, daging ayamnya, nggak ada pantangan. Ya Allah, nikmat jasad ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bisa makan bolu, penceramahnya nggak ada bolu, nikmat ya Allah. Nah, kenikmatan apa? Kenikmatan yang kita miliki itu petunjuk. Mungkin Bapak ada saudara yang perlu jantungnya dipompa di rumah sakit, perlu cuci darah dan yang sebagainya. Kita masih diberi kesehatan, masya Allah, alhamdulillah. Yang masih di rumah sakit masih alhamdulillah masih ada umur, masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diberikan ujian sakit masih bersyukur kepada Allah, masih diberi kesempatan walaupun sholat 5 waktu sambil duduk. Ketika tetangga saya sudah wafat Ustaz, boro-boro sholat 2 rakaat sudah tidak mampu lagi, zikir sedikit pun sudah tidak mampu lagi karena sudah wafat. Tapi alhamdulillah walaupun saya sedang sakit, tapi masih bisa sholat 2 rakaat. Bahkan kata Rasulullah, seandainya manusia dibangkitkan, diizinkan, ahli kubur diizinkan untuk memiliki waktu sedikit saja ke muka bumi, apa yang mereka pinta? Mereka ingin melakukan sholat walaupun 2 rakaat. Saya masih mampu Ustaz, alhamdulillah. Yang sehat bersyukur kepada Allah, yang sakit pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadaburi karena ini adalah petunjuk. Kita punya akal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kita punya hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi penduduk neraka dihuni oleh bangsa jin dan manusia bukan karena tidak punya akal, bukan karena tidak punya hati yang bisa merenungkan ciptaan Allah, bukan tidak punya mata yang bisa melihat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya akal, mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, tetapi akalnya, hatinya tidak mentadaburi keesaan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matanya tidak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Al-Qur'annya, tadaburi Al-Qur'annya. Matanya nonton TV terus, nonton HP terus. Matanya dipakai baca Al-Qur'an atau tidak? Punya mata, tetapi mereka matanya tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Senangnya matanya ngelihat pakaian saja, tas saja, sepatu saja, tidak melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Telinganya pun sama, tidak mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mendengar nasihat-nasihat para alim ulama. Telinganya hanya digunakan hanya sebatas mendengarkan yang asik-asik saja bagi mereka. Lahum qulubun la yafqahuna balhum ulaika kal an'am. Mereka itu punya mata, punya telinga, tetapi mereka seperti hewan, seperti binatang. Ada Al-Qur'annya, syariat Al-Qur'annya dilanggar, ada hadisnya dilanggar, padahal punya mata, punya telinga. Mereka itu seperti binatang, punya mata, punya pendengaran, tetapi melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seenaknya saja dia berjalan, seenaknya saja dia hidup, tidak digunakan untuk mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang, karena mereka punya hati, punya akal.
melebihi binatang, tetapi kehidupan mereka seperti perilaku mereka seperti binatang, lebih hina daripada binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak menjadikan akal, tidak menjadikan mata, tidak menjadikan telinga untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sering-sering jalan-jalan ke pantai, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Puji Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan kemana, subhanallah, alhamdulillah, puji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah hudan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, mereka ketika mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan di dalam hati mereka. Enggak ada takut mati. Ketika beribadah kepada Allah, ya terserah dah. Allah mau memanggil saya besok, minggu depan, terserah. Saya sudah memaksimalkan bismillah, menggunakan waktu saya, menggunakan pekerjaan saya, menggunakan dana yang saya miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipasrahkan kepada Allah, pasrah, hidupnya nikmat. Enggak ada ketakutan tuh. Enggak ada ketakutan, sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anaknya diberangkatkan ke pesantren. Kalau pulang dari pesantren, keluar dari pesantren, kerja di mana ya anaknya? Bahkan ada tuh ketika saya pernah bekerja di pesantren, pernah mengamalkan ilmu di pesantren. Ada tuh orang tua, Ustaz, anak saya mau dimasukkan ke pesantren ini. Kalau keluar mau jadi apa, Ustaz? Lah, mau jadi apa ya? Dia manusia. Kalau manusia jadi manusia. Mau jadi apa? Mau jadi jin? Enggak kan, tetap jadi manusia. Ya Allah, ya kalau keluar dari pesantren minimalnya akhlaknya baik, Pak. Oh, terus kerjanya di mana? Ya nggak tahu. Itu kan belum terjadi. Ngapain nanya ke saya? Memangnya saya Tuhan? Allah begitu takut. Kalau orang yang beriman nggak takut, anaknya sudah di pesantren, alhamdulillah. Investasi, anak sudah mau di pesantren, alhamdulillah. Nak, belajar yang baik ya, belajar yang jujur ya. Sesungguhnya tidak ada yang memberikan kebahagiaan yang lebih utama daripada adik mau di pesantren. Ibu senang banget, ayah senang banget dengan adik mau di pesantren. Setiap bacaan Al-Quran yang adik baca, pahalanya mengalir kepada bunda dan ayah. Nak, ibu senang banget. Ibu menangis ketika adik lari-lari untuk melakukan sholat duha di masjid bersama teman-teman yang lainnya. Ibu nangis, senang banget. Allahu Akbar. La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan, masa depan yang nggak takut. Nah, kalau sudah pandai belajar agama, nggak usah takut. Mau hidup dimanapun, Allah pasti memberikan keberkahan dalam kehidupanmu, dek. La khaufun alaihim. Nggak pernah ada ketakutan tuh, nggak pernah ada kesedihan. Bahkan Rasulullah melatih anak-anak kecil, dibawa ke tengah-tengah padang pasir yang gelap gulita, lalu kemudian dilatih. Nah, seandainya engkau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah takut apapun. Allah pasti memberikan perlindungan bagimu. Nah, dilatih di tempat yang gelap tengah-tengah padang pasir, lalu kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah berlari meninggalkan mereka. Anak-anaknya awal-awal, ya Rasulullah, kemana? Awalnya takut, tetapi dilatih lagi, sehingga mereka berani. Sehingga gak heran ketika Rasulullah mengumpulkan untuk jihad fisabilillah, yang datang bukan anak muda saja, anak kecil datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin jihad fisabilillah. Entar dulu, kamu masih belum cukup umurnya. Tahun berikutnya datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya udah nambah umur 1 tahun, mau ikut berperang. Jangan dulu ya nak. Anak kecil datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun ketiga masih penasaran anak ini. Dibawa temannya yang tinggi-tinggi, diapit. Yang kanan temannya yang tinggi, yang kiri temannya yang tinggi. Lalu kemudian dia jinggit. Ya Rasulullah, saya telah tinggi dan saya ingin perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Rasulullah tersenyum. Ya udah, kalau mau ikut perang fisabilillah, ayo bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak kecil semangat untuk berjihad fisabilillah, khaufun alaihim, tidak ada ketakutan. Walaupun wafat fisabilillah, Allah telah menyiapkan tempat yang lebih mulia.
Itu anak-anak kecil. Lihat, jangankan anak-anak kecil di masa Rasulullah, anak-anak sekarang di Palestina, lihat, melihat kematian biasa saja. Malahan mereka berlari-lari di lubang yang telah dipersiapkan. Kata wartawan, kamu bermain di mana? Kami bermain di lubang yang entah kapan kami akan ditidurkan di dalamnya. Mungkin besok, mungkin minggu depan. Mereka sudah siap, tersenyum saja mereka. Ayahnya telah wafat, ibunya telah wafat, tersenyum saja mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bahkan ada yang sempat murojaah. Orang tuanya nelpon, memakai masker dan sebagainya, nelpon anaknya untuk murojaah. Dia murojaah, kanan kirinya bom, dor. Kata ayahnya, kenapa takut nak? Ayo lanjutkan murojaahnya, lanjutkan. Dilanjutkan bacaan Al-Qurannya, Allahu Akbar. Dilatih, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dioperasi tanpa memakai bius, tanpa memakai obat yang meredakan rasa sakit. Anak-anak itu sambil murojaah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sambil dijahit tanpa diberi diberi infus, diberi apa sih namanya tuh? Kok infus? Bius. Tanpa diberikan bius. Mereka murojaah Al-Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka pun gak bersedih. Ditinggalkan orang tuanya, mereka tetap berharap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tempatkan orang tuaku di surgamu, di tempat yang kau muliakan. Allahu Akbar. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang bandingkan. Ketika kita silau dengan harta, menuhankan harta, dimanapun dicari harta, lalu kemudian ketika harta itu tidak dapat, gelisah luar biasa. Aduh, bulan depan gimana nih buat bayaran anak? Gelisah luar biasa, nggak enak tidur, ya Allah. Seolah-olah yang menciptakan uang adalah dirinya sendiri sehingga gelisah. Tapi orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pekerjaan mencari nafkah udah selesai, saatnya tidur untuk siap-siap bangun di tengah malam. Udah pasrahkan kepada Allah, tenang, la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Apalagi yang udah punya harta, sudah punya harta masih tenang apa tidak? Belum tentu. Belum mendapatkan harta, belum mendapatkan dana, enggak tenang. Sudah dapat harta, dana, sudahkah tenang? Belum tentu. Aduh, gimana untuk bayaran pajaknya? Ini pajak makin mahal. Aduh, gimana ini untuk bayar supirnya, untuk bayar perawatannya? Masih gelisah. Harus dipotong dari gaji, dipersiapkan, dipisahkan dari kebutuhan, disiapkan segala macam. Wah, masih sibuk memikirkan dunia. Padahal sudah dimiliki. Maka yang memberikan ketenangan, kebahagiaan kita, yaitu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu nggak usah kerja semaksimal mungkin. Kerja adalah ibadah. Kalau gitu nggak usah ngerehab rumah, membesarkan rumah, nggak ada masalah. Kalau gitu nggak usah beli kendaraan nggak ada masalah. Imam Abu Hanifah, kita kenal Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kenal di mana, Pak? Kan dengar ada mazhab Imam Abu Hanifah. Terkenal ulama yang juhud, ulama yang menjauhi dunia. Terkenal ulama yang juhud. Sampai santrinya, aduh, ini kayaknya harus berguru nih. Soalnya kalau telat gaji dikit gelisah. Kayaknya harus berguru nih kepada Imam Abu Hanifah, terkenal dengan ulama yang menjauhi dunia. Bagaimana biar tenang hati walaupun jauh dari dunia. Datanglah murid ini ke rumahnya Imam Abu Hanifah. Ternyata pas lihat rumahnya, kok ulama yang terkenal juhud, kok rumahnya gede, kok rumahnya mewah, kok kendaraannya komplit, sarananya komplit, kok bisa? Ini terkenal dengan ulama juhud, ulama yang menjauhi dunia. Kok kenapa rumahnya penuh dengan dunia? Lalu diketuknya pintu, assalamualaikum. Keluarlah Imam Abu Hanifah. Waalaikumsalam. Wahai guru, engkau ini terkenal dengan ulama yang juhud, menjauhi dunia.
Lalu kenapa rumahmu besar, mewah, kendaraanmu komplit, padahal kau terkenal dengan ulama yang juhud? Tersenyumlah Imam Abu Hanifah. Bawa mangkok Imam Abu Hanifah, bawa mangkok, lalu kemudian diberikan lilin, dinyalakan api di lilin tersebut. Diberikan kepada murid tersebut. Nah, wahai muridku, pegang mangkok ini, jaga lilin ini, bukan jaga lilin jaga lilin ngepet, bukan. Jaga lilin ini, jangan sampai apinya padam. Lalu kemudian kelilingi rumah saya, kata Imam Abu Hanifah. Aduh, ini mau berguru kok malah suruh jaga lilin, kata muridnya. Akhirnya peganglah mangkok tersebut, lalu kemudian dia muter sambil menjaga api tersebut agar tidak padam. Muter sampai akhirnya kembali ke tempat semula. Kata Imam Abu Hanifah, wahai muridku, apa yang kau saksikan di sekeliling rumahku? Wahai guru, sesungguhnya aku tadi fokus melihat api ini agar api ini tidak padam. Saya jaga dari depan, dari samping agar tidak ada angin berhembus sehingga mematikan api ini. Saya jaga terus, fokus ke api tersebut sehingga aku tidak menyaksikan sekeliling rumahmu. Lalu kata Imam Abu Hanifah, sama aku pun begitu. Sekeliling rumahku ini adalah dunia di sekeliling rumahku, akan tetapi aku fokus beribadah kepada Allah. Dijadikan yang aku miliki dalam rangka untuk fasilitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak perlu kenikmatan dari dunia tersebut. Aku hanya jadikan dunia tersebut sebagai sarana saja. Tidak menginginkan kenikmatan dari apa? Dari harta yang aku miliki. Aku hanya ingin apa? Aku hanya ingin menjadikan dunia tersebut sebagai sarana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah memang memiliki harta, tapi hartanya dijadikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya dengan orang yang memiliki harta tapi menginginkan kenikmatan dari harta tersebut? Punya mobil, alhamdulillah punya mobil baru, tapi kok tetangga nggak ngelirik ya, kok nggak ada yang muji ya, kok nggak ada yang ngucapin selamat ya. Dengan mobilnya ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan derajat dari manusia, ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Ini adalah manusia yang menginginkan kenikmatan dari dunia tersebut. Tapi orang yang punya mobil, lalu kemudian mau mobil apapun yang ia miliki, mau sedannya, mau Alphardnya, mau yang lainnya, Lamborghini-nya, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan penghargaan, ingin dijadikan mobil ini sarana untuk beribadah kepada Allah. Siapa tahu ada yang sakit perlu diantar dengan mobil yang nyaman ini. Siapa tahu ada orang yang ingin pergi ke pengajian, diantar dengan mobil yang nyaman ini. Semakin besar mobilnya, semakin banyak muatannya. Menikmati apa? Menikmati ketika hartanya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak fokus terhadap pujian manusia, enggak. Yang ia fokuskan bagaimana hartanya bisa digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah dibesarkan, dibanyakan kamarnya. Siapa tahu ada tamu yang datang, mereka bisa belajar di sini, bisa ikut nginep di sini. Lalu kemudian fasilitas-fasilitasnya dipersiapkan agar apa? Agar siapa tahu tetangga ingin silaturahim ke sini, mereka nyaman di sini, mereka senang di sini, betah di rumah, sehingga kita bisa sharing tentang ilmu agama dengan nyaman dan tenang. Dijadikan sarana yang dimiliki dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak fokus terhadap kenikmatannya, tetapi fokusnya ibadah. Lalu kemudian ayat selanjutnya, baru satu ayat ya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Begitu juga dengan sebaliknya, orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzdzabu biayatina, dan membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ayat Al-Qur'an saja, ayat-ayat yang ada di muka bumi, baik ciptaannya ataupun yang lainnya, mengingkari bahwa itu ciptaan Allah,
bahwa itu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ulaika ashabun nar, mereka itu calon penduduk neraka. Mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ashabun nar. Ashab itu sahabat-sahabat neraka. Kalau sahabat dekat atau jauh? Sahabat itu dekat. Mereka itu sahabat-sahabat neraka, penduduk neraka. Kalau penduduk neraka menggambarkan mereka lama di dalam neraka. Barang siapa yang mengingkari keagungan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menjadi penduduk neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ini khalidun, kekal di sini jangan dikatakan oh bukan yang maha kekal itu Allah. Kok neraka juga, siksa neraka juga kekal? Berarti itu sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah kekal, siksa neraka pun kekal. Berarti sama dengan sifat Allah. Beda dong. Kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk beda. Kalau kekalnya Allah tidak ada ujungnya, tidak ada ujungnya. Tetapi kekal yang dimaksudkan kekal siksa di dalam neraka, kekal saking lamanya siksaan di dalam neraka. Satu hari di akhirat seperti berapa tahun? Berapa tahun? 1000 tahun di dunia. Allahu Akbar. Luar biasa lama. Mau cicipin satu hari di neraka? Nggak kuat gitu. Walaupun satu hari di alam neraka, 1000 tahun seperti 1000 tahun di dunia, nggak kuat kita. Maka dikatakan kekal, tetapi kekalnya tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, tidak akan ada ujungnya. Nah, ini walladzina kafaru kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ya Allah, enggak kekejar kayaknya nih. Ayat ketiga, ya Bani Israel. Ayat terakhir, ya Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang telah aku berikan kepadamu. Wa ufi bi ahdi, dan kerjakanlah, tunaikanlah janjimu. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun, dan aku pun akan menunaikan janjiku dengan memberikan pahala kepada kalian. Nah, di sini Allah mengatakan ya Bani Israel. Bani Israel ini adalah Yahudi yang hidup di Mekah, di Madinah, yaitu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Di sana juga di Madinah sudah ada bangsa Bani Israel. Sebelum melanjut ayat selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada pertanyaan. Yang pertama terkait dengan tadi disebutkan bahwa orang yang disebutkan dengan lisan dan zikir itu akan mendapatkan sampai lupa dengan doa, dia akan mendapatkan lebih dari apa yang dia harapkan. Nah, ada satu cerita juga tentang guru dan murid. Bahwa guru mengatakan dia dengan cukup berzikir datang, tapi murid mengatakan ya dulu berapa. Dan kemudian ibu itu memang pergi berikhtiar mendapatkan rezekinya dan diberikan pada guru. Maka berkata, toh saya memang tidak mendapatkan rezeki juga. Masya Allah, betul. Yang saya tanyakan, bagaimana kita bisa mendapatkan yang diharapkan di yang guru yang tersebut kita berdoa, rezeki itu datanglah tanpa harus berikhtiar. Baik. Pertanyaan yang kedua, tadi kata Allah menurunkan manusia sebagai khalifah untuk bisa mengurus diri. Ya. Tadi disebutkan juga bahwa yang mengurus diri itu adalah memberikan makanan, ikan berlaut, pada keduanya itu Allah semua yang melakukan Allah. Nah, posisi manusia sebagai khalifah itu di mana? Baik. Semua dalam kehidupan dunia ini Allah yang melakukan. Masya Allah. Posisi yang gimana? Baik, Masya Allah, Masya Allah.
Jadi ketika tadi disebutkan bahwa seandainya orang sibuk dengan zikir dan membaca Al-Quran sampai nggak ada waktu untuk berikhtiar berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah akan memberikan melebihi apa yang diminta oleh orang-orang yang berdoa, padahal dia tidak berdoa. Apakah sama dengan peristiwa Imam Malik ya, kisah Imam Malik dan Imam Syafi'i? Kata Imam Malik, rizki itu sudah diatur oleh Allah, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu udah hak prerogatif Allah. Lalu kata Imam Syafi'i, enggak. Kata Imam Syafi'i, rizki itu harus diusahakan oleh manusia. Kata Imam Malik, kata gurunya, enggak. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, itu hak prerogatif Allah. Kata Imam Syafi'i, enggak. Itu adalah perlu diusahakan dari manusia. Akhirnya pulang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pulang, lalu kemudian ada yang panen anggur. Ada yang panen anggur. Ketika ada panen anggur, aduh pengen anggur nih. Ikut panen, ikut bantu untuk memanen petani tersebut panen anggur. Bantulah oleh Imam Syafi'i. Sudah membantu petani untuk apa? Untuk panen. Lalu kemudian kata petani, ini aku kasih sebagai imbalan dari engkau membantu panen anggur. Dikasihlah anggur. Wah, senang Imam Syafi'i. Tuh kan, kalau mau usaha pasti dapat yang diinginkan. Kalau Imam Syafi'i, kalau kata guruku, cukup dengan apa? Cukup dengan meminta kepada Allah. Allah sudah menentukan rizkinya. Masa mungkin dapat? Saya yang dapat, kata Imam Syafi'i, karena ikhtiar. Datanglah kepada gurunya, pamer, wahai guruku, lihat, aku bawa anggur. Disuguhkan ke gurunya. Tadi aku pengen anggur, lalu kemudian di jalan ada yang sedang panen, aku ikut panen, akhirnya kan aku dapat anggur. Kata gurunya Imam Malik, oh Masya Allah, jadi rezeki itu sesuai yang diikhtiarkan ya. Iya wahai guru, ini buktinya. Padahal tadi pun saya pengen anggur, saya nggak ikut panen tuh. Tiba-tiba datang anggur sendiri ke sini, saya juga ikut nyicipin, kata Imam Malik. Maka diam Imam Syafi'i. Oh iya ya, Imam Malik gak ikut panen, tapi dapat anggur juga. Nah, ini adalah Allah yang menentukan. Lalu kemudian manusia berikhtiar hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan rizki tetap Allah. Makanya ketika bekerja, fokusnya jangan hasil. Fokusnya kerja maksimal, kerja profesional, karena kerja adalah ibadah, hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak orang yang sudah belajar menyiapkan toko, sewa toko, memasarkan di online sebagainya, tiba-tiba sebulan bangkrut. Banyak seperti itu. Sudah usaha maksimal? Sudah. Tapi apa? Allah yang menentukan. Usaha lagi. Nggak ada masalah, karena usaha adalah ibadah. Nggak usah berputus asa. Sudah. Karena yang menentukan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah bekerja. Kalau gitu kan mau bekerja mau enggak, tetap Allah yang memberikan rezeki. Mendingan nggak kerja. Kalau nggak kerja kita zalim terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan akal, diberikan kaki, diberikan tangan, sehat kita. Masa tidak digunakan bersyukur kepada Allah dengan bekerja? Karena bekerja pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekerja itu adalah kewajiban. Kewajiban. Ketika tidak bekerja, maka kita kufur nikmat. Maka bekerjalah. Masalah hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua pendapat itu betul. Imam Malik betul, Imam Syafi'i pun betul. Imam Malik, rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i harus berikhtiar. Memang harus berikhtiar. Tetapi masalah hasil Allah yang menentukan. Toh Imam Malik pun enggak berikhtiar dengan apa? Enggak berikhtiar dengan panen, tiba-tiba datang anggurnya. Padahal bekerjanya untuk mengajar, tetapi hasilnya mendapatkan anggur. Terserah hasilnya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua tadi apa ya?
menjadi khalifah. Kenapa? Manusia sebagai khalifah punya untuk mengatur menjaga bumi. Tapi sebetulnya Oh iya. Allah lah yang mengatur untuk menciptakan apa maupun Masya Allah, Masya Allah. tapi si khalifah itu Masya Allah. Allah menjadikan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Tapi kan Allah yang mengaturnya. Kalau Allah yang mengaturnya, mengapa manusia diturunkan untuk menjadi khalifah di muka bumi? Kita menjadi khalifah di muka bumi bukan mengatur untuk bumi, tidak. Akan tetapi menjadi perantara petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu tuh mengimankan, memuslimkan seluruh manusia. Akan tetapi Allah ingin memilah-milah, diturunkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para anbiya menjadi perantara petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia menjadi khalifah hanya menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala, padahal kita pun tidak mampu sebetulnya mengurus bumi ini, tidak mampu. Hanya Allah menjadikan perantara sebagian kecil saja, perantara dari keagungan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang mengurus secara maksimal, secara yang lebih besar adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin waktunya sudah habis. Ya mungkin ayat selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ustadz selanjutnya, yaitu ayat ke-40 belum itu ya, belum sampai ditadaburi. Mohon maaf segala kekurangan. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum. Lakum minni alhamdu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.